Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal dari prediksi SIMA UI tahun 2022, lanjutan dari video kemarin. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah yang menunjukkan grafik hubungan antara T dan P dari persamaan gas ideal. Jika grafik 1, 2, 3 diperoleh dari pengukuran untuk volume yang sama dan jumlah mol berbeda, maka nilai N1, N2, dan N3-nya adalah kita sudah belajar ya tentang persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu adalah bentuknya PV, P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, gitu ya. Karena di sini dia bilang V yang sama, ya berarti V-nya kita coret aja dulu ya. R itu kan konstanta juga, berarti kita coret aja. Berarti perbandingannya antara P, N, dan T, gitu ya. Oke, sekarang kita disuruh membandingkan berapakah jumlah N pada grafik yang berbeda ini. Atau kita membandingkan antara N1, N2 sama N3, gitu ya. Oke, coba kamu lihat nih, ini kan tiap grafiknya tuh beda-beda ya. Yang ini grafik 1, ini grafik 2, yang ini grafik 3. Tuh. Jadi, teman-teman, kemiringan atau gradien dari grafik dari garis 1, 2, dan 3 ini kan juga beda-beda ya. Di matematika kan kita belajar tuh gradien itu kan caranya menghitungnya Y sama dengan MX plus C, gitu ya. Y itu nilai disumbu Y, X adalah nilai disumbu X, gitu ya. Sedangkan di sini Y-nya adalah T, X-nya adalah P, Y-nya adalah suhu, X-nya adalah tekanan, gitu ya. Berarti gradiennya kalau misalnya kita mengabaikan konstanta, berarti gradiennya adalah Y per X. Atau bisa kita masukkan di sini, berarti gradiennya adalah T per P, gitu ya. Kalau misalnya kita masukkan di sini, kalau misalnya kita tulis T per P, berarti nilai N-nya berapa? Ya 1 per N, gitu ya. T per P berarti nilai N-nya adalah T per P sama dengan 1 per N, gitu kan? Nah, ini kita udah ada satu kesimpulan nih. Suhu dibagi tekanan itu sama dengan 1 per N. Jadi, bisa kita simpulkan nih teman-teman, kalau misal nih gradiennya itu semakin besar, ya, T per P itu kan gradien, ya. Ingat T per P adalah gradien. Kalau gradiennya semakin besar, gradien atau kemiringan suatu garis ya, gradien semakin besar, maka N semakin kecil. N itu mol, molnya semakin kecil. Nah ingat, kalau misal garis itu semakin mendekati sumbu X, maka gradiennya semakin kecil. Berarti gradien dari grafik 1 atau garis 1 itu paling besar, nomor 2-nya adalah grafik atau garis 2, nomor 3-nya adalah grafik atau garis 3, gitu ya. Berarti kalau misal gradien semakin besar, N semakin kecil, maka N yang paling besar adalah N yang 3. N3 lebih besar daripada N2, lebih besar daripada N1. Karena gradien yang garis 3 itu paling kecil. Kalau gradiennya paling kecil, maka molnya paling besar, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang do. N3 lebih besar daripada N2, lebih besar daripada N1. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Oke, diketahui suatu reaksi memiliki laju reaksi orde 2 dengan persamaan V sama dengan K NH4+ dikali konsentrasi NO2-, gitu ya. Apabila konsentrasi NH4+ dan NO2- berturut-turut adalah sebesar 0,02 molar dan 0,3 molar dan memiliki tetapan laju atau K sebesar 5,4 kali 10⁴ molar per second, laju reaksi pada konsentrasi NH4+ tetap dan konsentrasi NO2- 0,1 m adalah, oke. Jadi kita disuruh nyari laju reaksi ketika konsentrasi NH4+-nya tetap, berarti NH4+-nya tuh sekian ya. Dan konsentrasi NO2-nya sekian dengan K-nya sekian. Tinggal dimasukkan aja. Ini kan berarti persamaan laju reaksinya kan berarti yang ini ya teman-teman. Berarti V
sama dengan K dikali konsentrasi NH4 plus pangkat 1 ya, dikali konsentrasi NO2 min pangkat 1 juga. Nah, udah dimasukkan aja. Berarti K-nya adalah 5,4 kali 10 pangkat min 4 ya, dikali konsentrasi NH4 plusnya kita jadikan eksponen 2 kali 10 pangkat min 2 dikali konsentrasi NO2 minnya 10 pangkat min 1 gitu ya. 5,4 dikali 2 10,8 dikali pangkatnya semuanya ditambah berarti 10 pangkat min 7 ya. Oke, karena di sini 10,8 nggak ada yang 1,08 ya, kita buat 1,08 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 7 gitu ya. Berarti hasilnya 1,08 kali 10 pangkat min 6. Jawabannya yang A. Lanjut, sekarang soal nomor 8. Jika diketahui harga entalpi pembentukan standar delta HF masing-masing untuk NH3 adalah min 46, Fe2O3 adalah min 826 kJ per mol, dan H2O adalah minus 285 kJ per mol, maka perubahan entalpi reaksi dari reaksi di bawah ini adalah jadi kalau kita ingin mencari delta H, sebenarnya kan banyak cara ya. Salah satunya itu menggunakan delta HF seperti ini gitu. Jadi rumusnya delta H dulu. Delta H kalau menggunakan delta HF itu delta H sama dengan jumlah delta HF produk ya dikurangi jumlah delta HF reaktan. Gitu ya. Oke, jadi HF produk itu siapa aja? Produk itu yang di sebelah kanan, reaktan yang di sebelah kiri. Oke, sekarang ini reaksinya kita lihat apakah dia udah setara. Fe di kiri 1, Fe di kanan 2. Belum setara ya, berarti yang di kiri kita tambahin 2. N di kiri 2, di kanan 1. Berarti yang kanan kita tambahin 2. H-nya di kiri 2, di kanan O-nya ya. O-nya di kanan 3, yang ini 1 berarti kita tambahin 3. H-nya udah setara. Oke, berarti reaksinya setaranya seperti ini ya. Koefisien itu sangat penting teman-teman, soalnya nanti bakalan dikali dengan koefisien. Oke, yang diproduk ada NH3 sama Fe2O3 ya. Kita kalikan masing-masing dengan koefisiennya. Berarti 2 dikali delta HF NH3 ya, ditambah dengan delta HF Fe2O3. Karena dia koefisiennya 1, nggak usah ditulis ya. Oke, berarti yang diproduk udah selesai, ini aja yang diproduk. Sekarang yang direaktan 2 dikali Fe ya ditambah N2 delta HF-nya ditambah 3 dikali delta HF-nya H2O. Gini ya. Oke. Kita masukkan datanya. Delta HF NH3 adalah min 46, berarti 2 dikali minus 46 ya. Oke, ditambah delta HF Fe2O3 adalah minus 826. Nah, oke, ini yang diproduk aja, yang direaktan. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Ini kan ada unsur bebas ya. Unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri, nggak berikatan dengan unsur lain, yaitu Fe dan N2, itu unsur bebas. Nah, unsur bebas itu tidak punya delta HF, atau delta HF nolnya adalah 0 ya. Delta HF atau entalpi pembentukan standarnya adalah 0. Berarti nggak usah kita masukkan karena 2 dikali 0 juga 0 gitu ya. Berarti yang sisa di sini adalah ini udah nggak ada, ini udah nggak ada, yang sisa adalah H2O aja ya. Berarti 3 dikali 826 gini ya. Oke, sekarang kita hitung 2 dikali min 46 adalah minus 92, dikurangi juga minus 826 ya, dikurangi 3 dikali 826 kok 826 sih, ini 285. Kita coret aja ya teman-teman ya. Yes, oke, kita masukkannya ini 285 teman-teman, sorry ya, yang ini 285. 3 dikali 285 berarti 855 ya, karena dia masih minus kita tulis di sini minus 855. Oke, sekarang kita jumlahkan minus 92 sama minus 826, hasilnya minus 918, minus sama minus berarti plus 855. Nah, hasilnya adalah minus 63 kJ. Nah, jawabannya adalah yang E.
Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Di sini ada etil metoksida, ada propanol dan ada air. Lalu kita disuruh mengurutkan dari yang titik didih. Disuruh menurutkan kenaikan titik didih yang tepat untuk ketiga senyawa tersebut. Oke, ini mudah aja ya teman-teman ya. Jadi air karena dia bersifat polar ya. Jadi unsur yang senyawanya itu polar ya. Senyawa polar maksud saya. Senyawa polar itu titik didihnya lebih besar ya. TB atau titik didih senyawa polar itu lebih besar dari non polar. TB senyawa non polar. Nah, air itu adalah senyawa polar karena di sini dia punya PeB pada atom pusat ya, senyawa polar, dan juga dia punya ikatan hidrogen. Air itu punya ikatan hidrogen sehingga menambah titik didihnya. Titik didihnya semakin tinggi gitu. Jadi air itu nomor 1 nih, titik didihnya yang paling tinggi adalah air. Yang kedua adalah propanol karena dia di sini mengandung OH juga. OH berarti dia mengandung ikatan hidrogen. Ya, sama kayak air, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu juga menambah titik didih. Berarti yang kedua, titik didih yang kedua terbesar adalah propanol. Dan yang paling rendah adalah etil metoksida atau EMO ya. Karena dia tidak mengandung ikatan hidrogen dan juga bukan senyawa polar gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. EMO paling kecil, lalu propanol, lalu yang paling besar adalah air. Oke, dan ini adalah soal yang terakhir. Unsur yang memiliki sifat basa pertama terbesar di antara unsur-unsur berikut adalah... Oke, jadi ini kan kita urutkan dulu teman-teman. Kelima unsur ini, keempat atau kelima nih? Kelima unsur ini itu letaknya di mana dalam sistem periodik unsur gitu ya. Li nomor atomnya 3, kita konfigurasikan berarti dia 21 ya. Di sini ada Be juga. Be nomor atomnya 5 berarti konfigurasinya 2, 3 ya. Terus ada apa lagi nih? Be itu harusnya 4 teman-teman ya. Ini mungkin salah ya. Soalnya salah mungkin. Ini 4 harusnya. Terus ada boron juga nih di sini. Boron itu nomor atomnya 5, berarti ini 2, 3. Yang ini tadi 2, 2 harusnya ya. Terus C nomor atomnya 6, ini 2, 4, dan N nomor atomnya 7, ini 2, 5. Nah, bisa dilihat di sini mereka ini berada di periode yang sama. Periode itu ditunjukkan dari jumlah kulit. Jumlah kulitnya ini kan sama ya. Kulitnya jumlahnya cuma 2K sama L aja gitu ya. Yang membedakan antara kelima unsur ini adalah golongannya. Li golongan 1, Be golongan 2, B golongan 3, C golongan 4, dan N golongan 5. Dilihat dari elektron terakhir dalam konfigurasi gitu. Berarti dalam sistem periodik unsur mereka ini letaknya sejajar. Ya, satu periode berarti seperti ini. Li, Be, B, C, sama N. Yang ini golongan 1A, ini 2A, 3A, 4A, dan yang terakhir 5A. Bagaimanakah sifat basanya mereka? Oke, jadi sifat basa itu adalah bisa kita cari menggunakan direaksikan dengan OH- ya. Kan ini kalau misal kita reaksikan dengan OH-, Li direaksikan dengan OH- ya membentuk LiOH. Ya, BeOH 2 kali gitu ya. B bisa nggak jadi OH? Bisa dong, BOH 3 kali ya. Oke, C sama N itu jarang bereaksi dengan OH. Ya, N itu C sama N itu biasanya bereaksi dengan H. Ya. Misal yang N nih NH4+, C misal CH4 gitu ya. C sama N jarang membentuk bereaksi dengan OH. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa dari pernyataan ini kita bisa mendapatkan kesimpulan kalau C sama N itu lebih susah untuk membentuk basa, sedangkan Li, Be sama B lebih mudah untuk membentuk basa gitu ya. Berarti sifat basa itu semakin ke kanan dalam satu periode akan semakin berkurang, sehingga basa yang lebih kuat adalah Li, ini basa terkuat, basa kuat,
Ya, ini basa yang lebih kuat lagi. Yang ini nomor 2 ya, yang ini nomor 3. Golongan 3 itu biasanya amfoter teman-teman. Jadi dia tuh bisa bereaksi menjadi basa, bisa bereaksi dengan asam, dengan basa, itu bisa. Kalau golongan 4 sama 5 ini cenderung dia bersifat asam gitu ya, kayak NH4+ ya. Ya, cenderung bersifat asam. Ya, jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang ini. Jadi sifat basanya yang paling besar adalah L, Li, kedua Be, ketiga B, keempat C, dan kelima adalah N. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan dari soal-soal SIMAK UI, prediksi SIMAK UI tahun 2022 mata pelajaran kimia. Sampai bertemu di video selanjutnya.